Diambil. Ayo. Wih. Iya. Iya. Nungguin ya. Diambil. Lu toeng, toeng, toeng. Wes, dadah, oh, lo nyingkrek. Wes. Nama kamu siapa? Umurnya berapa? Kakak dapat tugas. Kamu bantu aku ya nanti. Oke. Nanti bilang stop ya kalau yang ini airnya sudah ganti sama yang ini ya. Udah sama belum? Udah. Banyak kan? Bentar. Nah, sekarang gimana? Udah sama belum? Udah. Bentar. Ya, udah. Oke. Nah, sekarang kalau airnya kakak pindah ke wadah yang ini, nanti airnya banyakkan yang mana? Nah, sekarang airnya kan kakak pindah. Sekarang airnya banyakkan yang mana? Sama? Oke. Nah, ini panjangan yang mana? Antara yang ini sama yang ini panjangan yang mana? Sama. Sekarang kalau kakak geser, sekarang panjangan yang mana antara yang bawah sama yang atas? Yang atas. Oke. Kenapa kok yang atas? Tidak apa. Nah, sekarang kakak mulai bawah. Kalau gini, Adil yang mana? Adil punya aku apa Adil punyamu? Banyak yang mana? Banyak aku. Kalau gini, sama. Oke. Makasih ya, bantuin aku. Sama balon ini beratan sing mana? Beratan air minum itu. Oke. Nah, Kak Din, ini sama ini panjangan sing mana? Sama. Panjangan sama. Kalau dibagi gini, panjangan sing mana Kak Din? Panjangan yang ini. Oke. Bang ya. Air minum ini sama air minum ini panjangan sing mana? Sama.
sama. Kalau ini dituang ke sini, ini sama ini banyakan sing mana? Banyakan ini. Oh, ya, oke. Perkenalkan, nama saya Torik, umur 11 tahun. Oke, Torik. Misalkan kamu punya 1 wafer, terus aku juga punya 1 wafer. Adil enggak kalau begini? Adil. Terus kalau wafernya jadi begini, adil enggak? Adil. Misalkan aku punya 1 kilogram kapas sama 1 kilogram besi. Menurutmu berat yang mana? Sama. Kenapa kok sama? Karena sama-sama 1 kilo. Oke. Yuk. Nah, ini ada air di dalam 2 gelas. Menurutmu banyaknya air yang ini sama enggak? Sama. Terus kalau begini, ini sama enggak? Sama. Kenapa? Cuma wadahnya yang berbeda. Oke. Halo, perkenalkan nama aku Zainatus Salma Al-Kolbi. Ngomong-ngomong dipanggil Salma sih biasanya, lebih seringnya dan lebih kebanyakannya. Lebih umumnya aku dipanggil Salma. Kalau mau tanya umur aku masih 19 di awal tahun 2024 ini. Tapi untuk tahun 2024 di bulan akhir aku udah umur 20 guys. Oke Kak Salma, kali ini aku mau tanya mengenai mental. Selama perjalanan hidup Kak Salma sampai pada titik ini, Kak Salma pernah nggak sih mengalami stres atau mungkin mendekati stres gitu? Untuk mengalami stres sih Kak ya belum pernah, tapi mengalami gejala-gejalanya aja, kayak merasa capek, tenaganya terkuras. Terus dari hal tersebut akhirnya menimbulkan aku tuh malas untuk melakukan apa-apa. Itu kan termasuk gejala seseorang akan mengalami stres gitu Kak. Cuma itu sih. Kira-kira penyebab dari capek tersebut penyebab dari aku merasa capek ya Kak, merasa capek akhirnya terkuras tenaga, terus akhirnya di situ aku malas gitu Kak ya. Itu dari faktor aku banyak bermain HP. Jadi aku itu tipe orang yang dari dulu itu kalau mainan HP, kalau pegang handphone itu jarang gitu. Meskipun tau udah punya handphone, tapi aku tuh emang tipe orang yang nggak suka mainan handphone. Suka, tapi ada beberapa waktu-waktu tertentu. Ada saatnya quality time aku sama handphone, ada saatnya quality time aku sama buku. Dan aku tuh lebih banyak berinteraksi dengan selain handphone. Aku lebih suka aktivitas bukan bersama handphone gitu. Dan pun kalau bersama handphone, ketika ada sesuatu hal yang menurutku harus diurus dalam handphone tersebut gitu. Kemarin itu Kak, aku tuh sempat 1 hari non-stop dari pagi sampai malam, bahkan sampai jam 2 malam aku tuh mainan HP di situ dari pagi. Di situ mainan HP karena banyak yang ngechat gitu kan. Akhirnya aku menjawab chat mereka. Ternyata tuh ada satu obrolan yang ternyata nggak bisa aku tinggal gitu. Akhirnya di situ aku tuh kayak aku effort banget gitu di chat tersebut, effort banget. Akhirnya aku nggak ingat bahwa aku juga punya tenaga yang lain buat melakukan kegiatan yang lain. Akhirnya waktu bangun paginya tuh merasa kayak capek banget, terus terkuras banget tenaganya gitu. Akhirnya aku males, bahkan habis pagi itu aku masih megang HP, terus masih mainan HP lagi, terus malas melakukan apapun, pokoknya maunya mainan HP gitu. Lalu cara Kak Salma mengatasi hal tersebut itu bagaimana? Nah untungnya sih Kak ya, aku tuh tipe orang yang alhamdulillah sering sadar gitu. Maksudnya apa? Ketika aku udah merasakan capek, terkuras banget tenaganya, terus aku males, di situ tuh aku paginya tuh siangnya langsung naruh HP, bener-bener naruh HP. Di situ baterai aku habiskan, soalnya aku nggak mau diganggu. Akhirnya aku habiskan.
terus akhirnya WA itu aku silent, notifikasi WA aku silent, pokoknya semuanya berbau dengan chat aku silent banget. Soalnya di situ aku mau mengembalikan diriku yang kemarin-kemarin yang nggak capek, yang nggak terkuras tenaganya, yang nggak males karena sebuah handphone. Itu kayak aku harus bener-bener bisa. Dan emang ada sih pengaruh kayak ngerasa bahwa HP-nya kok kayak mau aku sentuh aja gitu, tapi di situ kayak nggak boleh, aku harus terbiasa lagi untuk tidak bermain HP. Padahal itu jangkanya tuh sangat sebentar, cuma 1 hari aku non-stop mainan HP. Tapi untuk kedepannya tuh Kak pengen mainan HP lagi, bahkan hingga dari itu kan kejadian 3 hari lalu kayaknya kayak, bahkan dari tadi pagi dari kemarin tuh aku itu udah quality time lagi sama diri aku, udah meminimalisir mainan HP, kayak lebih sedikit lagi untuk interaksiku dengan sebuah HP gitu Kak. Kayak apa ya, biar aku tuh nggak merasa capek lagi, terus kuras tenaga lagi, terus akhirnya bikin aku malas, terus malah bikin aku stres gitu kan ya. Soalnya ada beberapa chat WA aku tuh yang menurut aku itu nggak ada nggak ada value, nggak ada nilainya untuk mengupgrade aku gitu. Makanya kayak merasa kok capek banget ya ternyata jawabin chat yang menurut aku tuh nggak ada gunanya, nggak penting gitu buat aku Kak. Oke, karena kita udah bahas mengenai mental, sebelum kita akhiri obrolan ini, saya mau tanya, apa sih rencana perjalanan hidup kakak untuk 10 tahun ke depan? Oke, untuk rencana perjalanan aku 10 tahun ke depan sih Kak ya, ya bersangkutan sih sama dunia psikologi. Aku itu suka banget sama dunia psikologi, padahal dulu waktu masih umur sanawiyah ya, SMP, aku tuh nggak tahu apa sih psikologi gitu kan. Ya ternyata waktu aku masuk aliyah, di situ kayak kepo sama psikologi gitu, apa sih psikologi. Dan akhirnya waktu lulus aliyah tuh aku berjuang untuk masuk di jurusan psikologi, dan peluang terbesarku ternyata ada di UIN 1 ya. Di situ aku punya impian bergabung bersama Ikatan Psikologi Indonesia, atau mungkin aku bisa jadi pemotivator gitu Kak. Aku suka banget yang namanya pemotivator, spokesperson dan sebagainya, pokoknya hal-hal yang berbau psikologi gitu Kak, memotivasi orang ya. Meskipun saya tahu kalau motivasi terbesar itu dari diri sendiri, bukan dari orang lain, tapi setidaknya di situ saya itu bermanfaat bagi orang lain untuk mendorong, untuk saling mensupport. Jadi rencananya yaitu jadi salah satu anggota membantu orang yang lagi terkenal mental atau bergelut dalam bidang kesehatan mental gitu. Oke, terima kasih Kak Salma. Sama-sama. See you. See you.